Oke, teman-teman semua, di sini kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan tabel mengenai error hipotesis tes di bawah ini yang menunjukkan 4 kondisi yang mungkin terjadi. True positif, true negatif, false positif, atau one, type 1 error, dan false negatif atau type 2 error. Nah, jadi di sini ada tabel ya, teman-teman. Kemudian kita disuruh untuk mengisikan yang ini apa gitu. Apakah true positif atau true negatif atau false positif atau false negatif gitu. Begitu juga yang lain. Nah, ini sebenarnya materi apa ya? Kok aku belum pernah tahu gitu. Tapi kayaknya di tahun ini kayaknya nggak ada sih. Atau mungkin dosenku nggak ngasih ya. Tapi untuk penjelasannya ya di sini jadi untuk true positif kita harus paham dulu nih maksudnya true positif, true negatif dan seterusnya. Nah, true positif itu ketika jumlah data yang bernilai positif dan diprediksi benar sebagai positif. Terus false negatif, terus false positif itu jumlah data yang bernilai negatif tapi diprediksi sebagai positif. Mungkin gampangnya ya, aku ilustrasikan dengan prediksi tentang pertandingan sepak bola nih. Nah, jadi untuk true positif ini ketika kenyataannya itu menang dan diprediksi itu menang. Nah, jadi positif di sini itu arahnya ke hal baik, itu menang ya. Terus negatif itu arahnya ke hal buruk, kalah gitu misal. Nah, jadi untuk true positif ini ketika hasil pertandingannya secara aktual itu menang dan kita juga sudah memprediksi kalau itu menang. Kalau prediksinya menang dan aktualnya juga menang itu akan menjadi true positif. Kemudian untuk false negatif ini ketika hasil pertandingannya itu kalah, tetapi kita memprediksinya menang. Nah, jadi ini jumlah data yang bernilai negatif, tapi prediksinya positif. Nah, itu false positif. Kemudian untuk false negatif itu ketika jumlah data itu bernilai positif, tetapi prediksinya negatif. Itu ketika hasil pertandingannya itu menang ternyata. Tapi kita itu sudah memprediksi kalah. Nah, itu namanya false negatif. Nah, kemudian true negatif itu ketika jumlah data bernilai negatif dan diprediksi benar sebagai negatif. Jadi kita sudah memprediksikan kalau pertandingannya nanti bakalan kalah nih. Dan ternyata benar-benar kalah. Nah, itu namanya true negatif. Kemudian kita lihat tabel yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat, di sini ada aktual dan prediction. Satu itu untuk positif ya, nol ini untuk negatif. Nah, kemudian kita lihat nih, prediksinya kalah misal, prediksinya kalah, ternyata aktualnya menang. Apa tadi kalau misalkan prediksinya kalah, tapi menang? Jadi yaitu false negatif. Itu jumlah data bernilai positif, ya. Faktanya atau aktualnya itu positif atau menang, tapi diprediksi kalah, ya kan? Jadi yang paling atas ini FN. Oke, langsung aja cari yang FN. Oke, tinggal C dan D ya jawabannya. Tinggal dua ini. Kemudian kita lihat yang baris dua ini. Nah, ini nol nol semua ini. Berarti kan negatif dan negatif. Prediksi kalah, aktual kalah. Berarti dia true negatif. Nih yang paling bawah ini. Jumlah data bernilai negatif dan diprediksi benar sebagai negatif ini. Jadi yang kedua ini adalah true negatif. Berarti sudah jelas nih jawabannya C. Karena false negatif, true negatif ya. Dan seterusnya sudah benar. Ini true positif ya. Kalau kalian mau cek. Kemudian yang terakhir ini false positif. Karena diprediksi menang dan ternyata kalah. Seperti itu ya. Ini untuk nomor 8. Dapat dipahami? Mari kita lanjut ke nomor 9. So asik banget lagu. Bentar ini aku hapus. Oke, beralih ke nomor 9. Nah, di sini ada analisis korelasi adalah
suatu teknik untuk mengukur keeratan hubungan dua variabel jika dikaitkan dengan teori ekonomi, yaitu hukum permintaan yang menghubungkan variabel harga dengan variabel jumlah permintaan. Maka hukum permintaan tersebut, oke, kita akan langsung fokus ke gambar kurva permintaan ya, kurva permintaan terhadap harga. Nah, ini materi PIE dulu ya, kalau kalian masih ingat. Nah, jadi kalau ketika harga semakin naik, harga semakin naik, permintaannya juga akan semakin turun. Ya, di sini nih maksudnya. Nih, ini permintaannya dua, harganya 5.000. Sorry, kebalik. Ini harganya 5.000, permintaannya cuma dua. Tapi kalau misalkan harganya itu 1.000, itu permintaannya 10. Ini, ya. Jadi apa? Jadi ketika harga ini naik, permintaan turun. Artinya dia itu berkorelasi negatif. Sangat sederhana ya. Nih, D. Berbeda nanti halnya ketika kita berbicara tentang kurva penawaran. Coba aku carikan kurva penawaran ya. Kalau kita lihat kurva penawaran, ini itu bentuknya berbeda. Bentuknya naik tuh ke atas. Ini deh. Ketika coba lihat di sini. Ini. Ketika harga 5.800, penawarannya itu 10. Tapi ketika harganya itu cuma 5.000, dia penawarannya cuma dua. Penawaran itu apa sih? Penawaran itu orang yang ingin menjual gitu. Kalau harganya semakin tinggi kan semakin banyak tuh orang yang pengen menjual gitu. Itu ya, teman-teman. Ini masih gampang sih. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Ini sudah sangat jelas sih. Oke, di sini ada nomor 10. Kita, oke sebentar ya. Oke, jika didapat nilai statistik uji Z sebesar 1,67. Oke, ini apa teman-teman? Iya, benar sekali. Ini adalah Z hitung. Ya, ini adalah Z hitung. Kalau Z hitung, maka akan dibandingkan dengan Z kritis. Oke, itu dulu sih yang pertama. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan itu ya, karena kita sudah ketemu Z hitung, ya kita tinggal mencari Z kritis untuk nantinya dibandingkan. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu nih, apa saja yang apa data yang ada di sini. Ya, misalkan di sini diketahui nih, eh, ini klaimnya ya, ini klaimnya sampai ke sini. Terus di sini ada tingkat signifikansi nih atau alfa ya. Oke, jadi sudah lengkap nih datanya. Kalau mau mencari Z kritis ya, itu kan harus tahu alfanya. Nah, oke di sini teman-teman kita lihat alfa. Jadi alfa itu ada tiga ya yang umum ya. 0,1, 0,05 dan 0,10. Ini 0,1 ini 0,01 ini ketika tingkat kepercayaannya, kalau misalkan di soal ada tingkat kepercayaan 90% gitu misalnya kata-katanya. Itu pakai yang ini, pakai 0,01. Sorry, ini ketika tingkat kepercayaannya 99%. Ya, 99% berarti kan sisanya 1%. 1% kan kalau dijadikan desimal 0,01 ya. Terus kalau misalkan 5% kayak gini ya, ini juga pakai 0,05 kalau misalkan dijadikan desimal ya. Ini juga bisa kalau misalkan kata-katanya itu dirubah tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi kita juga pakai yang 5%. Sisanya gitulah, sisanya dari 100 dikurangi tingkat kepercayaan. Itu nanti adalah tingkat signifikansi atau alfa gitu ya. Dan terakhir ini 0,10 ini ketika tingkat kepercayaannya itu 90%. Berarti kan sisanya 10%. Nah, 10% kalau dijadikan desimal itu 0,10. Ini materi sebelum UTS sih. Cuman aku mengingatkan aja kalau misalkan ada yang lupa ya. Nah, ini
tabelnya dihafalkan aja ya, biar gampang. Jadi ada kalanya dia itu one tile, ada kalanya ini two tile ya, bukan nine tile. Nine tile cube ini jadinya. Bentar deh, aku benerin dulu. Ini kenapa bisa nine tile ini juga? Jadi cube, oke. Oke, di sini one tile, di sini two tile ya. Kalian masih ingat one tile itu ketika apa? Ya, one tile itu ketika klaimnya itu misalkan coba lihat klaimnya di sini. Nah, ini kata-katanya sebesar ya. Oke, fokusnya di sini. Nah, jadi kalau misalkan kata sebesar ini berubah-berubah gitu. Bisa jadi dia itu misalkan di setiap KPP minimal, nah, bisa juga maksimal, bisa juga adalah, bisa juga eh, paling sedikit, bisa juga paling besar 10% gitu. Nah, jadi dia bisa berubah-ubah. Jadi dia bisa berubah-berubah ya. Nah, kita mengacunya ke sini. Kita lihat kalau ini sebesar, berarti kan bisa juga diartikan sama dengan ya, sama dengan 10% gitu. Atau adalah itu, adalah juga artinya sama dengan kan. Maka kalau sama dengan itu pakainya to tail ya. Jadi to tail itu dipakai ketika tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Atau kata-katanya di sini eh, di setiap KPP tidak sama dengan 10% itu juga bisa sih. Atau berbeda dari 10%. Itu pakai tidak sama dengan. Ini pakai to tail kalau kayak gini. Tapi kalau kata-katanya itu minimal, minimal itu kan berarti lebih besar dari ya ininya. Atau maksimal, nanti kurang dari itu ya. Atau paling tidak, berarti kan tinggal nambahin sama dengan gitu. Kalau tandanya seperti ini, nah itu silahkan pakai yang one tail. Oke, ini uji Z ya, jangan lupa. Nanti, nanti untuk treatment eh, setiap apa ya, ada Z, ada T, ada F, ada G gitu kan. Itu setiap nama-namanya beda-beda nanti treatmentnya. Nah, untuk uji Z itu seperti ini. Kalau klaimnya itu menyebutkan tanda-tanda yang di atas ini, nah, dia pakai one tail. Tapi kalau klaimnya itu menyebutkan tanda yang di bawah ini sama dengan atau tidak sama dengan, dia pakai two tail. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini kan ada 5% nih tingkat signifikansinya. Kita lihat, kita cari yang 5% di sini. Dan dia mengandung kata sebesar. Berarti pakai two tail. Berarti dapat nih set kritisnya yang ini. Oke, kita sudah dapat Z kritis. Kemudian langkah keduanya kita akan menentukan letak Z testnya. Nah, apa sih maksudnya one tail dan two tail? Nah, one tail itu ketika critical region ini yang warna warna yang warna pink ini ya. Ini cuma satu. Itu misalkan bisa di kirinya dan bisa di kanannya. Cuma satu ya. Kalau ini kan dua nih di gambarku. Kalau cuma satu itu namanya one tail. Nah, itu juga beda-beda nih. Ketika tandanya kurang dari, itu ekornya dari sebelah kiri. Ya, ini ketika kurang dari. Tapi kalau misalkan dia tandanya lebih dari, ekornya dari sebelah kanan. Itu, itu kalau cuman one tail. Tapi kalau misalkan two tail, ini two tail, dia ada dua ekor. Ya, yang dari kiri dan ada di kanan. Balik lagi, yang dari kiri dan ada di kanan ya. Gitu. Itu kalau two tail. Nah, tinggal masukin aja nih angkanya. Di sini 1,959. Nih, kita masukin. Kan ada total ya, berarti ada dua. Yang satu negatif, yang satu positif. Nih. Terus Z hitung kita tadi berapa? Ini Z hitung kita 1,67. Kita masukin dulu ke sini. Set. Dapat 1,67.
Nah, terus dia apa nih? Dia terletak di mana ini? Terletak di area critical region atau tidak? Ya, dia tidak terletak di antara critical region. Jadi dia file to reject. Kalau misalkan dia jatuh di sini, dia akan reject. Kalau yang di sini juga reject. Karena dia berada di luar area critical region, maka dia file to reject. Oke, ini materi sebelum UTS juga sih. Kayaknya tahun lalu em, materinya beda ya kayak yang kita ya. Oke, kesimpulannya, kemudian yang ketika kita membuat kesimpulan, hipotesis A0 proporsi sama dengan 10%. Salah satunya tidak sama dengan 10%. Tadi sudah ya di sini ya. Ini nih, klaimnya juga merupakan H0 ya yang ini. Karena di sini disebutkan sama dengan 10%. 10%. Sehingga karena dia file to reject H0, maka kesimpulannya nilai Z-test tidak jatuh pada area critical region sehingga file to reject H0. Yang artinya klaim yang ada di sini itu benar. Klaim peningkatan penerimaan pajak tahun 2020 di setiap KPP sebesar 10% itu benar. Tinggal kita cari apa tadi file to reject H0. Jadi gagal tolak H0 dan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2020 di setiap KPP sebesar 10%. Tinggal dikopas saja sini sama kayak yang atas. Oke, tinggal disesuaikan sih. Ini sangat gampang untuk menyesuaikannya. Gagal tolak H0, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2020 setiap KPP 10%. Oke, jawabannya D ya. Oke, kemarin kemarin ada revisi sedikit sih di Sobas ya. Karena jawabannya kemarin masih B kalau nggak salah. Sudah direvisi kok sama teman-teman. Nih, jadi D. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 11. Oke, nomor 11. Penelitian kesehatan ingin membuktikan klaim bahwa pada pasien yang terjangkit virus COVID-19, tingkat kematian pasien berumur 50 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan pasien berumur di bawah 40 tahun. Diambil sampel yang merupakan data dari beberapa rumah sakit besar di Indonesia dengan memenuhi asumsi data berdistribusi acak sederhana. Analisis statistika yang tepat untuk menguji klaim tersebut adalah yang pertama kita perhatikan dulu klaimnya. Nah, di situ terdapat kata-kata tingkat kematian. Di sini. Mana pulpenku? Nah, di sini ada tingkat kematian. Kemudian tingkat kematian itu kita kaitkan. Nah, berarti kan itu sama dengan proporsi ya. Artinya persentase kematian, ya kan? Itu berkaitan kan? Jika tingkat kematian ini kita logikakan itu akan berkaitan dengan proporsi. Nah, misalkan eh, klaim bahwa pada pasien yang terjangkit virus COVID-19, persentase kematian pasien berumur 50 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan pasien berumur 50 tahun ke bawah. Jadi kalau ada tingkat-tingkat ini, itu lebih tepatnya masuk ke proporsi ya. Kemudian ada kata lebih tinggi di sini yang menjadi perhatian. Nah, lebih tinggi ini nanti akan menjadi sisinya atau one tail atau two tailnya ya. Jadi kalau misalkan kata-katanya lebih tinggi ini diganti dengan sama dengan atau misalkan tidak sama dengan gitu ya. Tingkat kematian pasien berumur 50 tahun ke atas tidak sama dibandingkan pasien berumur di bawah 50 tahun. Nah, nanti ujinya akan menjadi dua sisi. Seperti tadi yang aku sudah jelaskan ya. Kalau misalkan one tail itu untuk yang tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini untuk one tail. Untuk two tailnya itu kan tandanya sama dengan atau tidak sama dengan, gitu kan ya. Nih. Nah, jadi karena di sini ada kata-kata lebih tinggi, ya berarti dia itu lebih besar, ya kan? Lebih besar dari pasien di bawah 50 tahun. Nah, jadi tandanya yang kita gunakan adalah yang ini.
Kalau tandanya ini kita pakai satu sisi atau one tile. Oke. Jadi sisinya itu melambangkan ekornya ya. Jadi ada satu sisi dan dua sisi. Satu sisi untuk one tail, dua sisi untuk two tail. Tidak ada nine tail ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita paham dengan sampelnya, lalu kita cek. Oh ya, dari klaimnya ya, sorry. Kita paham tentang klaimnya, kita kemudian cek sampelnya nih. Nah, pada kasus ini sampelnya itu saling berpasangan atau tidak? Tuh, ternyata tidak. Tidak ada pengaruh apa-apa ya. Berumur 50 atau berumur di bawah 50. Jadi kayak nggak berpasangan ininya, sampelnya. Tidak berhubungan. Kalau contoh yang berhubungan itu misalnya apa? Misalnya data sebelum dan sesudah. Misalkan data nilai mahasiswa sebelum belajar dan setelah belajar gitu. Kemudian ada data tahun ini dan tahun lalu. Misal hasil panen tahun ini dibandingkan dengan hasil panen tahun lalu. Itu datanya berpasangan. Kemudian data dari laki-laki dan perempuan. Nih, kayak misalkan yang dicontoh kemarin tuh pas kuliah itu kan kayak aktris yang menang Oscar dibandingkan dengan aktor yang memenangkan piala Oscar gitu kan. Itu data dari laki-laki dan perempuan. Itu juga saling berpasangan. Nah, itu contohnya ya. Ada yang lain juga sebenarnya. Tapi dalam kasus soal ini, dia itu tidak ada hubungan apa-apa antara kedua sampel, ya kan? Cuman umurnya aja 50 tahun ke atas dan satunya 50 tahun ke bawah. Itu, itu tidak ada terkaitannya. Jadi setelah kita kumpulkan dari atas ya, yang pertama proporsi, kemudian satu sisi, proporsi satu sisi dan sampel tidak saling berpasangan. Jadi kita cari nih yang proporsi dua sampel saling bebas satu sisi. Ini jawabannya B ya. Oke. Oke. Cepat pahami ya. Dua sisi satu sisi tadi sudah aku jelaskan ya. Oke. Seperti itu cara mengerjakannya kalau ada soal seperti ini. Yang pasti ya, yang ada di sini itu pasti dua sampelnya. Karena kalau di materi kita itu dari TM9 itu yang dipelajari dua sampel ya. Bahkan lebih kalau misalkan di akhir-akhir tuh. Yang ANOVA, yang apa itu. Materi-materi yang selanjutnya itu lebih. Nah, ini dua sampel. Kalau yang satu sampel itu sebelum atau materi UTS ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, nomor 12 nih. Misalkan didapat nilai critical value pada distribusi chi-square untuk suatu pengujian hipotesis dua sisi sebesar 44,461. Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 29 orang, maka suatu penelitian menggunakan tingkat signifikansi. Nah, kita akan mencari tingkat signifikansi. Biasanya dengan signifikansi itu kan diketahui ya. Sekarang kita cari nih. Yang pertama, kita ingat kembali nih konsep tingkat signifikansi. Jadi tingkat signifikansi itu juga bisa disebut dengan alfa kan. Yang tadi sudah aku singgung juga ya. Ada yang namanya tingkat kepercayaan, ada yang namanya tingkat signifikansi. Nah, kalau tingkat kepercayaan ini yang 90%, 95%, 99%, itu tingkat kepercayaan. Tingkat signifikansi ini lawannya. Artinya 100% dikurangi tingkat kepercayaan. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti tingkat signifikansinya 100 dikurangi 90, 10%. Atau 0,1 ya. Nah, kalau misalkan tingkat kepercayaannya 95%, berarti 100 dikurangi 95%, 5%. Kayak gitulah. Nah, alpha ini atau tingkat signifikansi ini kan biasanya dibandingkan dengan p-value tuh, ya kan? Dibandingkan dengan p-value. Nah, sehingga kita di sini akan mencari p-value terlebih dahulu untuk dibandingkan dengan untuk kemudian kita mencari alfanya. Oke, jadi untuk step pertamanya seperti itu. Yang kedua, kita akan menghitung p-value dengan rumus C distribution to tail.
Kenapa kok tutel? Karena di sini sudah disebutkan ya, dua sisi ini. Jadi kita pakainya tutel. Kayaknya kalau distribution itu hanya ada tutel guys. Coba kita cek ya. Kayak ini gampang ya, tinggal kita masukkan rumus seperti ini. Oh ini salah nih, bukan tutel rumusnya. Nah, seingat saya, nah ini salah ini. Ingatku untuk rumus C itu tidak ada yang tutel, karena dia pasti rektel ya, rektel sama jitis doang gitu. Karena uji C square itu selalu ada di sebelah kanan ya. Kalau kalian mau grafiknya pasti ini sumbu X ya, ini sumbu Y, yaitu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, di sini grafiknya. Jadi tidak ada yang di sini, tidak ada yang negatif ya. Oke, salah aku kemarin. Nah, kita masukkan ke rumus C distribution. Seperti ini ya. Mungkin ini bisa aku copy aja ya, biar nggak bingung. Oke, ini dapatnya dari sini ya. Nah, C square distribution, terus untuk X-nya dimasukkan angka yang ini tadi, 44,461, kemudian degree of freedom, jangan lupa, degree of freedom itu sampel dikurangi satu ya. Jangan langsung 29 dimasukin sini. Hasilnya beda nanti. Jadi 29 kurangi satu 28. Dan kita pilih true ya, kumulatifnya. Enter. Nah, dapat 975. Nah, untuk mendapatkan dua ini gimana? Ini caranya dari satu dikurangi 0,975. Ini satu dikurangi 975 ini. Oke. Kemudian angka yang ada di sini itu dikali dua. Kenapa kok dikali dua? Karena kita melakukan uji hipotesis dua sisi. Jadi harus dikali dua ini nilai alfanya. Nih, tutel. Nah, kalau dikali dua hasilnya seperti ini. Yang bawah ini 0,049998. Kalau dibulatkan menjadi 0,05. Maka dari itu alfanya sebesar 5%. Oke, dapat paham ya? Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 13. Misalkan pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan cukai rokok. Kayaknya sekarang udah naik. Udah mahal-mahal sekarang rokoknya. Nah, pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan cukai rokok 10% sejak 1 bulan lalu dengan asumsi penerimaan cukai per bulan berdistribusi normal. Dilakukan survei kepada 100 orang. Didapat perbedaan rata-rata pengeluaran untuk rokok sebelum dan setelah kenaikan cukai meningkat sebesar 50.000. Jika didapat nilai margin error sebesar 60.000, maka, nah, ini kayak logika aja sih. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir, ini juga eh, belum dapat dipastikan sih. Kan tadi cukainya naik, ya. Terus di sini jawabannya itu dapat dipastikan proporsi orang yang merokok bertambah. Dapat dipastikan bahwa penerimaan cukai, dapat dipastikan pengeluaran masyarakat untuk rokok mengalami peningkatan. Ya belum tentu lah ya. Bisa jadi pengeluarannya itu sama, tapi karena cukainya itu yang mahal ya atau meningkat. Jadi dengan pengeluaran atau dengan jumlah pembelian yang sama, eh, nilai cukai atau kenaikan cukainya itu lebih drastis. Bisa jadi seperti itu. Karena harganya yang naik ya. Jadi meskipun jumlah pembeliannya itu sama, tapi karena harganya naik, tentu cukai yang dihasilkan atau uang yang didapat itu lebih banyak. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, karena di sini dilakukan pengujian terhadap sampel yang nantinya akan mewakili populasi orang merokok. Nah, kan dia itu menelitinya pakai sampel ya. Nah, sampel-sampel yang ada di sini diharapkan bisa mewakili populasi orang yang merokok gitu.
mewakili saya, di mana didapatkan margin of error yang lebih tinggi daripada peningkatan pengeluarannya. Maka dapat disimpulkan tidak ada tanda-tanda peningkatan pengeluaran masyarakat atau populasi yang diuji untuk membeli rokok. Ya, jadi 100 orang yang di sini itu belum tentu dapat mewakili populasi atau orang-orang yang merokok lain gitu. Jadi yang pasti jawabannya belum dapat dipastikan ya antara A dan E ini. Nah, ini jawabannya E. Belum dapat dipastikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk rokok mengalami peningkatan. Belum dapat dipastikan pengeluaran responden untuk rokok. Nah, ini yang beda. Di sini responden, nah, di sini masyarakat. Nah, masyarakat ini melambangkan populasi. Nah, kalau responden ini sampel ya. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya yang E. Oke. Belum dapat dipastikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk rokok mengalami peningkatan. Kan tujuannya untuk melakukan penelitian ya terhadap pengeluaran rokok ketika cukainya dinaikkan kepada masyarakat ya. Bukan hanya kepada sampel, tapi juga kepada masyarakat. Jadi yang lebih tepat jawabannya E. Oke. Tidak perlu dipikir pusing sih sebenarnya. Tinggal dibaca aja soalnya, terus ini di logika masih masuk kok. Ya. Kita lanjut ke 14 ya. Nah, ini nomor 13 ini soal logika aja. Kalau misalkan kalian udah pusing ya skip aja kan, cuma pilih kan ya. 14, Pak Direktur ingin mengetahui apakah pegawainya mengalami peningkatan kompetensi setelah diberikan suatu pelatihan. Nah, ini udah ada tanda-tandanya ini. Kemudian untuk mengetahui hal tersebut, Pak Direktur menugaskan atasan langsung dari 100 peserta diklat untuk dipilih secara acak untuk menilai kompetensi peserta diklat sebelum dan sesudah diklat. Nih, ada kata sebelum dan sesudah diklat. Alat analisis apa yang paling tepat untuk menguji hipotesis tersebut? Kembali lagi yang tadi ya. Perhatikan klaimnya terlebih dahulu. Ada peningkatan kompetensi. Nih, berarti kan identik dengan sesuatu yang lebih baik ya. Artinya nilai yang sebelum diberikan pelatihan itu harusnya kurang dari nilai setelah pelatihan. Itu kan yang diharapkan. Itu yang diklaim juga seperti itu. Nah, kemudian ada menilai kompetensi. Nah, kalau nilai ini kan bisa berarti kan mengukur rata-rata nilai, ya kan? Dan mungkin mengukur proporsi ataupun varians. Misal nih, yang pertama, ini nilai peserta eh, sebelum adanya pelatihan. Ada berapa ini? Ada 7. Ada 7 peserta. Itu sebelum pelatihan ya. Ini setelah pelatihan sama orangnya 7. Nah, kemudian dari masing-masing peserta ini cari kan nilai rata-ratanya kan. Nah, cari rata-ratanya. Di sini juga ini dicari rata-ratanya nih. Ini X ya namanya, sorry. Karena sampel. Cari rata-ratanya. Kemudian rata-rata dari dua ini dibandingkan. Kan gitu kan konsepnya. Nah, jadi kita udah dapat yang pertama ini kurang dari, jadi nanti bakalan apa hubungannya sama satu sisi atau dua sisi. Nah, kalau kayak gini nih, pasti satu sisi, ya kan? Oke, pinter. Kemudian pahami jenis sampelnya, apakah berhubungan atau tidak. Nah, dari contoh ini tadi sudah kelihatan ya, kalau di sini ada kata-kata sampelnya diambil dari peserta diklat sebelum dan sesudah diklat. Ini sesuai dengan contoh yang berhubungan tadi, yaitu data sebelum dan sesudah. Jadi datanya atau sampelnya itu saling berhubungan. Kita cari nih yang rata-rata. Nih, jawaban D dan E. Yang lain abaikan. Kemudian sampelnya berpasangan atau tidak. Ternyata berpasangan. Jadi yang ini. Wih, nyoret. Yang ini. Oke. Kalau misalkan ada tambahan nih, yang paling atas nih misalnya. Ini nggak jadi kepakai ya. Kalau misalkan ada tambahannya satu sisi gitu, itu kan tambah bingung kan. Misalnya di sini ada kata-kata satu sisi, di sini dua sisi gitu ya.
Nah, itu pakai yang atas ini caranya untuk menentukan apakah satu sisi ataukah dua sisi gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi ke nomor berikutnya. Materinya sudah habis. Ke soal berikutnya, soal terakhir nih, 15. Nah, di sini apakah varietas yang baru diperkenalkan dalam upaya pengembangan pertanian lebih baik dari varietas lokal yang sudah ada? Dalam pengujian hipotesis, pernyataan ini menunjukkan, ya, kalau dilihat ya di soal, di pertanyaannya itu dalam pengujian hipotesis konteksnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hipotesis, itu kan ada tiga hal nih, proporsi, rata-rata, sama variance. Nah, kita cari nih yang ada di lima opsi ini apa gitu. Ternyata yang ada cuman rata-rata. Nah, dan itu di poin D. Itu kalau misalkan cara cepatnya ya. Kalau misalkan mau dikaji ulang ya atau mau didalami lagi dalam kasus tersebut pembahasan hipotesis hanya di D. Oke. Ini selesai sampai sini. Kalau misalkan mau dipikir dengan logika ya, itu juga akan sesuai. Jadi mereka itu akan menguji produktivitas dari varietas lama dan baru. Ini, varietas lama dan varietas baru ya. Oke. Atau lokal ya di sini ya. Ya, gitulah. Pokoknya varietas yang sudah ada dengan varietas yang baru gitu. Kemudian dibandingkan rata-rata banyaknya hasil panen atau output yang dihasilkan. Jadi misalnya ini ada varietas lama, ini varietas baru ya. Nah, itu akan dibandingkan nanti. Ini ada beberapa sampel, ini ada 5. Misalkan 5 ini sampelnya ya. Ini juga 5 nih. Nah, dari kelima ini dicari rata-ratanya. Rata-rata hasil panennya. Menghasilkan berapa kilo misalnya. Ini juga demikian, menghasilkan berapa kilo. Selanjutnya dibandingkan. Inilah yang namanya eh, ingin membandingkan, berarti mereka itu kan ingin membandingkan rata-rata dua populasi, yakni U1 dan U2. Atau mu ya ini ya sebutnya ya. Mu untuk populasi ya. Oke. Sama aja sih, kalau X ini untuk sampel, mu ini untuk populasi. Nah, kan sampel ini juga mewakili populasi gitu Kak. Nah, jadi pilihannya yang D. Ini bisa ya sebenarnya nggak harus ruwet kayak gini juga bisa sih. Kalau dilihat-lihat ya itu sudah jelas. Mungkin jawabannya agak sama-sama gitu ya. Yang A ini juga kayaknya juga hampir benar ingin membuktikan varietas baru atau varietas lama yang lebih baik. Ini juga kayaknya harus benar sih sebenarnya kalau aku lihat-lihat. Cuman jawaban yang lebih tepat itu ada di D ya. Karena di sini ada konteksnya itu pengujian hipotesis ya. Jadi yang dibicarakan adalah hipotesisnya harus mengandung salah satu dari tiga ini. Apakah proporsi, apakah rata-rata, ataukah varians. Oke, sudah cukup ini. Selesai untuk yang pilkan ya. Oke, teman-teman jangan terpacu dengan ini ya. Ini cuman aku buat jelasin aja. Jadi besok kalau misalkan mau mengerjakan ya langsung aja cara cepat. Misal ini nih, apa ya tadi ya soalnya. Ini misal nomor 10 tadi nih. Kalau misalkan cepat ya langsung aja cari, ini kan sudah tahu, bisa hitung, dapat. Terus kita lihat alfanya 5%. Langsung cari di sini 5%, terus klaimnya di sini pakai sebesar, berarti dia tutel. Langsung aja dikira-kira gitu. 167 ini kurang dari 1,959 atau tidak. Nah, ternyata dia kurang. Berarti dia di area file to reject atau bukan di area critical region. Yang artinya nanti bakal kesimpulannya itu gagal tolak H0. Terus cari yang gagal tolak H0. Ini berarti kan B dan D. Nah, kita lihat yang salah yang mana. Tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Nah, ini mendukung, ini menolak. Harusnya kan tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim karena klaimnya benar. Ya, ini klaimnya benar ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Kayak gitu cara mengerjakannya ya. Kalau misalkan besok dipilihkan ada soal kayak gini.
Ini nggak perlu kayak dibuat-buat gambar kayak gini. Gak apa sih buat gambar kalau misalkan masih bingung ya. Cuman kalau misalkan udah nggak bingung, itu bisa langsung dikira-kirakan. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Kita lanjutkan di soal esai ya nanti.